Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Keweruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jaharin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 8 Mei 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Kita diingatkan bahwa barang siapa menjadi sahabat Kristus, dia harus siap dibenci oleh dunia karena kebenaran. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mendampingi kami, para pengikut-Mu. Kami mohon teguhkanlah iman kami di saat kami dibenci oleh sesama kami, dikala kami memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami. Semoga dengan bantuan-Mu kami sanggup memahami sabda-Mu dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah sahabat Kristus siap dibenci oleh dunia karena kebenaran dan keadilan. Hari ini Yesus ingatkan kita bahwa jikalau dunia membenci kita, ingatlah bahwa dunia telah lebih dahulu membenci Yesus Kristus. Satu nasihat yang sangat meneguhkan hati kita, sekaligus satu persiapan batin agar di saat kita ditantang oleh orang atau kelompok yang menolak kita karena kita adalah pengikut Kristus, kita tidak perlu takut dan lari, karena Yesus Tuhan kita sudah sampaikan itu kepada kita dan Dia selalu menyertai kita di saat kita ditantang oleh mereka yang membenci Dia. Waktu Yesus katakan, "Dunia membenci kamu," apa yang dimaksudkan Yesus Kristus dengan kata dunia? Dunia yang dimaksudkan Yesus Kristus di sini adalah mereka yang dengan sadar menolak Tuhan dan kaum beriman yang percaya kepada Tuhan. Sewaktu Yesus meninggalkan dunia ini, Dia tidak memberi satu tempat khusus kepada para pengikutnya agar bebas dari tantangan dan ancaman musuh. Manusia yang menetap di dunia ini ada dua macam: menerima atau menolak Tuhan, menerima atau menolak kerajaan Allah, menerima terang atau menerima kegelapan. Menurut Nabi Yesaya, mereka yang menolak Tuhan adalah mereka yang memisahkan dirinya dari Allah karena kebutaan rohaninya. Mereka menyebut kejahatan itu baik.
dan baik itu jahat. Ada kutipan Yesaya 5 bab 5 ayat 20. Bagi yang menerima Allah, dia harus memberi dirinya kepada kebenaran dan taat pada perintah Allah. Pengikut Kristus tidak bisa diharapkan menjadi pembenci Allah pada waktu yang sama. Karena pembenci Allah sudah menolak kebenaran Allah dan jalan kebenarannya. Yohanes dalam suratnya kepada pengikut Kristus berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Kita harus membuat satu pilihan, atau memilih Tuhan atau membenci Tuhan. Apa yang kita amati dalam hidup kita sekarang? Apa yang terjadi dalam masyarakat kita? Bagaimana penghayatan dan pengamalan iman dan ajaran Kristus? Siapakah yang sering dibenci oleh masyarakat? Kenyataan sejarah selalu ada dari zaman ke zaman, bahwa mereka yang sangat berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan justru sangat dibenci oleh sesama yang dalam tanda petik juga pengikut Kristus. Mereka yang dibenci karena kebenaran inilah adalah sahabat-sahabat Kristus yang benar. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apakah yang kita cari? Apakah kita bekerja untuk menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan diri sendiri? Apakah kita selalu menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan atau cuma menjaga relasi antara kita yang mendatangkan keuntungan untuk diri kita sendiri? Marilah kita memohon pada Roh Kudus agar hati dan pikiran kita diisinya dengan kasih dan kebenaran Allah. Dan semoga api cinta Tuhan selalu bernyala dan menghangati hati kita untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan kita. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit dan yang mengalami kesulitan hidup, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.